Milenial, kembali lagi dalam program kami kali ini, Petani Milenial. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang senator asal Bangka Belitung yang juga peduli terhadap pertanian dan juga kemajuan desa serta ketahanan pangan nasional. Nah, penasaran kan kira-kira siapa orangnya? Yuk langsung ikuti saya. Let's go! Sekarang kita udah ada di lokasi dan beliau kayaknya di sana lagi ngasih makan ayam makan. Nah, langsung aja kita ikutin. Waduh, rame banget nih. Mantep. Halo Pak Bahar. Halo, selamat sore. Sore. Aduh, kayaknya lagi sibuk nih ya. Ya. Aduh, kita kesini dulu nyapa pemirsa. Nah, pemirsa, sesuai janji saya kali ini ya, ini adalah sosok yang spesial untuk episode Petani Milenial kali ini. Bapak Bahar Buasan, senator asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak hanya menjadi seorang wakil rakyat ya pastinya, tapi juga adalah orang yang menjadi edukator dan pastinya juga support terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat sendiri ya. Sekarang kita lagi ada di kebun Perubahan BBM. Waduh, di kebun perubahan BBM, Bahar Buasan melayani. Wow. Nah ini kalau boleh tahu Pak Bahar, ini ada banyak ayam ya. Ada berapa kalau boleh tahu ini totalnya? Ini kita hari ini ada di kebun perubahan BBM. Di mana kebun ini yang bertemakan edukasi dan motivasi membangun desa. Ya, edukasi dan motivasi. Membangun desa dalam rangka ketahanan pangan nasional. Nah, ini berarti ada tujuan tertentu nih ya, edukasi dan juga memotivasi. Edukasinya seperti apa, kemudian motivasinya seperti apa nih Pak Bahar? Ya, kita di sini di kebun perubahan ini ada pohon duren, 1.700-an pohon. Ada 4 jenis, ada super tembaga, ada namlung atau cumasi, ada blackthorn, ada musangking. Kemudian kita punya pohon alpukat. Alpukat kita ada 1.300-an. Kemudian kita ada pohon lengkeng sekitar 800-an. Kemudian kita juga punya kelapa, ada sebesar 500-an. Di dalam kebun ini itu yang kita beri nama adalah tanaman komersial. Tanaman yang memberi nilai tambah yang bisa untuk membiayai kebun ini. Kemudian kita ada tanaman supporting yang dimana ada pisang, ada nanas, ada buah naga, ada buah pepaya dan buah-buah lainnya untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Dan kalau ada tamu seperti ibu datang, ibu bisa menikmati buah-buahan dari hasil kebun ini. Selain kita punya pertanian, kita juga punya peternakan. Kita ada sapi, kita ada ayam. Hari ini lihatlah ini peternakan ini namanya ayam merawang. Ayam yang jenisnya merawang, ayam kampung yang dimana bulunya kita lihat warna-warni yang luar biasa. Ini khas Bangka. Kemudian inilah kita ternakan kita. Kemudian kita juga ada kolam. Nanti kolamnya tentu ada ikannya. Ada semua ini dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ini yang pertama kita masih ada di lokasi peternakan yang untuk ayam ya. Ya Pak Bahar ya. Ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa seluruh perkebunan ini kan integrasi begitu. Ini apakah memang sudah didesain atau seperti apa nih Pak Bahar? Kebetulan saya ini orang yang asalnya memang dari sini. Saya ini MBA. Apa tuh MBA? Masyarakat Bangka asli. Waduh. Ya, jadi
Saya merantau puluhan tahun baik di Bandung maupun di Jakarta. Kemudian saya ada sebagian lahan peninggalan dari orang tua kami, maka kami mencoba memberdayakan apa yang sudah diciptakan Tuhan melalui diberikan kepada orang tua kami dan orang tua kami memberikan kepada kami. Kami memanfaatkan lahan ini dalam rangka ketahanan pangan nasional. Waduh, oke baik. Lantas seperti apa korelasi Anda bisa memberikan edukasi kepada masyarakat antara peternakan seperti ayam ini korelasinya dengan ketahanan pangan? Kita melihat adalah di sekeliling kita ini ada ayam. Iya. Apa makna daripada ayam ini? Ayam ini dia mulai dari telur. Iya. Telur, kemudian kita ramin, dia akan menetas. Kemudian dia menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam dia akan menjadi remaja, menjadi ayam ini menjadi cukup besar. Itu siap untuk dipotong dan dagingnya bisa menjadi sumber protein, sumber gizi bagi kita semua. Terus ayam-ayam yang sudah besar dia bertelur dan telurnya juga bisa kita manfaatkan menjadi juga menjadi sumber gizi bagi kita. Ini juga bagian daripada pangan kita. Betul. Ya, ada daging ayam, ada telur ayam. Kemudian tentu ayam ini mengeluarkan kotoran. Kotoran ini akan menjadi pupuk bagi tanaman. Dia menjadi mutualisme. Ada simbiosis di dalamnya simbiosis ya Pak ya? Yang saling mendukung. Oke, baik. Artinya memang ini memiliki sifat yang juga cukup berkelanjutan ya? Untuk mempertahankan untuk menyongsong ketahanan pangan yang ada. Ketahanan pangan ini perlu berkelanjutan. Dalam rencana Presiden kita Prabowo sekarang ini menguatkan ketahanan pangan nasional. Tentu kita mulai dari desa. Ini menarik. Dengan membangun desa berkorelasi terhadap menyongsong ketahanan pangan Indonesia, begitu ya. Desa maju, daerah maju, Indonesia kuat. Nah, itu dia. Nah, ini seperti apa kemudian bukti konkret yang sudah dilakukan oleh seorang Bahar Buasan dalam rangka mendukung ketahanan pangan? Ya, ini apa yang kami lakukan ini, kita melakukan dari apa yang kita miliki, kita sayangi. Kita punya lahan, kita punya dana yang tidak begitu banyak, kita mengusahakan, kita bisa memelihara ayam, kita bisa tanam dari tanaman-tanaman ini kita tidak menunggu apapun ya bentuk bantuan begitu ya. Anggaran dari luar, tetapi kita bisa melakukan dari apa yang bisa kita miliki dan kita sayangi. Oke, baik. Pak, nah waduh ini pas banget nih. Ya, ini hasil dari telur hari ini. Ini adalah hasil dari peternakan di kebun miliknya Pak Bahar Buasan. Lihat telurnya, telur ayam merawang. Waduh, ini biasanya setiap hari ya Pak ya? Setiap hari. Setiap hari kita bisa panen puluhan butir telur untuk kita nikmati. Sisanya kalau lebih kita bisa jual. Waduh. Ya, kalau pagi-pagi datang ke sini, kita minum kopi, tentu tidak lupa dengan telur rebusnya. Waduh, asik nih. Oke, Pak, ini terkait dengan ketahanan pangan ini sendiri. Anda mendefinisikannya seperti apa kemudian? Seberapa penting ketahanan pangan ini untuk Indonesia dan juga di Bangka Belitung begitu? Ya, kalau kita bicara ketahanan pangan, tentu kita mulai adalah sebelum kita bicara ketahanan, kita bicara pangan. Ketika kita bicara pangan itu ada 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ada daging, ada buah-buahan, ada sayuran dan segala macam. Ya, itu kan tentu kan kita harus produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan
kita, kebutuhan masyarakat, kebutuhan seluruh Indonesia. Kita bayangkan kalau kita tidak memberdayakan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman, juga termasuk ayam, sapi. Di mana kita mendapatkan daging? Dari mana kita mendapatkan buah-buahan? Ya, dari mana kita mendapatkan beras dan segala macam? Tentu kita mulai dari pertanian, perkebunan. Itu dalam semua itu berdampak kepada ketahanan pangan. Kalau lahan, saya kira Indonesia sudah kaya raya sejak dahulu kala. Apa juga ada. Lahan semuanya lengkap ya, iya, Pak? sumber daya alam kita sangat luar biasa. Lahan yang begitu luas yang Tuhan ciptakan, terutama khususnya di Bangka Belitung ini. Kalau kita diamkan, dia akan menjadi hutan yang tidak bermanfaat. Waduh. Tetapi kalau kita berdayakan, kita tanam seperti alpukat, seperti duren. Hari ini nanti kita akan menikmati buah alpukat dari kebun perubahan BBM. Oke. Tadi kita udah ngeliat tuh pohonnya rimbun banget ya, saya pohonnya ya. Ini alpukat roro juga, cuman buahnya belum sebesar itu. Nah, sebagai seseorang yang sudah berpengalaman jauh seperti itu untuk di dunia pertanian, perkebunan, dan peternakan, khususnya ini kita berbicara mengenai perkebunan terlebih dahulu. Ini seperti apa kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk seorang petani itu sendiri? Kalau kita bertanam ini, ada 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus tahu bibit unggul. Bibit unggul. Kedua, harus ada air. Katanya, ada air. No water, no avocado. Ya. Nggak ada air, nggak ada buah alpukat ini gitu. Ketiga adalah pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Pertama adalah pengendalian pH. Kalau pH-nya asam, ibarat orang sakit lambung makan apa juga tidak akan bermanfaat. Begitu juga untuk tanaman, pH-nya perlu optimum. Kemudian pengendalian pupuk, dia perlu dikasih pupuk. Ketiga, kita harus melakukan pengendalian hama. Hama ini berapa minggu sekali kita melakukan penyemprotan supaya tanaman kita ini sehat. Orang sehat perlu makan yang sehat, perlu vitamin, ya kan. Kemudian dia perlu di pruning. Di pruning itu ada ranting-ranting yang tidak bermanfaat, kita akan buang supaya jangan sampai nutrisinya lari kemana-mana. Nutrisinya harus berdistribusi kepada lahan-lahan, para ranting-ranting yang akan menghasilkan daun dan buah, berbuah lebat dan berkualitas baik. Kalau kita berbicara di provinsi kita, Pak ya, di Bangka Belitung begitu, sepertinya pertanian, termasuklah seperti perkebunan ini, menjadi sesuatu hal yang belum begitu dilirik. Nah, ini kalau Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini untuk di Bangka Belitung, apa yang membuat masyarakat itu belum begitu melirik? Dan mungkin bisa menjadi insight baru untuk para pemirsa yang ada di luar sana terkait dengan seperti apa kemudian potensi dari sektor ini begitu. Apakah begitu menjanjikan daripada sektor-sektor yang biasanya diunggulkan di Bangka Belitung? Penunjang ekonomi kita adalah tambang timah. Tetapi timah ini dari lama-kelamaan tentu kan akan berkurang. Kita harus melirik mulai, dan saya beri nama ekonomi alternatif Bangka Belitung yang saya beri nama 3+2. Waduh, apa tuh Pak? 3+2 ini pertama adalah 1 pertanian dan perkebunan. Sekarang sudah dibuktikan dengan
perkebunan kelapa sawit itu menunjang ekonomi kita. Pertanian sudah mulai ada buah-buahan dan segala macam. Termasuk di sana ada peternakan. Kedua adalah perikanan dan kelautan. Kita tahu alam Bangka Belitung ini, lautnya, ikan-ikannya, udang, cumi dan segala macam yang sangat luar biasa. Betul. Ketiga adalah pariwisatanya, alamnya, pantai yang begitu indah gitu kan, sangat menjanjikan untuk peningkatan pariwisata kita. Kalau 3 sektor ini bertumbuh dan berkembang, harus diikutin 2 sektor selanjutnya. 4 perdagangan jasa, kita dengan ini alpukat ini berbuah kan ini perlu didagangkan. Terus kemudian kalau kita punya pariwisata tentu harus ada jasa hotel, jasa transportasi segala macam. Ya, kita melihat kondisi ekonomi Bangka Belitung dalam beberapa bulan terakhir ini, mulai dari tahun kemarin kita melihat ekonomi Bangka Belitung menurut saya kurang baik-baik saja gitu. Tentu masyarakat Bangka Belitung mulai tergerak untuk pertanian perkebunan, perikanan kelautan dan pergerakan pariwisatanya walaupun pertumbuhannya belum begitu cepat, tetapi kita masih cukup optimis. Saya melihat masyarakat mulai banyak mencari lahan untuk bertanam kelapa sawit. Padahal memang Bangka Belitung sudah sangat terkenal dengan lada putihnya. Dari zaman dulu kita selain pertambangan, kita adalah petani lada. Kita di bawah pohon roro, lihat buahnya. Ibu boleh panen. Ini guntingnya. Oh, biar gaya ya Pak ya? Gaya. Oke, jadi kita bakalan potong yang satu ini. Ini adalah salah satu buah yang jenis alpukat roro ya Pak ya? Ya. Kita coba potong dulu. Nah, ini dia salah satu buah alpukat roro langsung dari kebun perubahan BBM. Nah, mantap. Ini juga panen kita hari ini. Ya, ini sambil panen juga bisa dilihat pemirsa, banyak banget. Ini jenis alpukat roro, kita mau belah. Cuman sayangnya ini belum matang. Tapi kita mau lihat sebesar ini, kurang lebih ini 8 on. Nanti kira-kira tebalnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ukuran buahnya besar ya Pak ya? Asli dari Bangka Belitung ya? Ini bibit asli dari Bangka Belitung. Mantap. Ibu boleh saksikan. Aduh, kita lihat-lihat dulu. Nih pemirsa, kita bisa lihat bersama ya. Ini Bapak satunya pegang. Nah, ini adalah kualitas dari buah alpukat roro dari kebun Pak Bahar Buasan yang ternyata memang asli dari Bangka Belitung. Ya, kalau kita melihat dari sisi ini kira-kira 4 cm. Iya. Dari sini kita sekitar 3 cm, di sini kira-kira 2,5 cm. Kalau dari sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Bapak sendiri milih jenis alpukat roro sendiri ini alasannya selain dia memang khas Bangka Belitung ini karena apa? Satu adalah ini jenis alpukat unggul dari Bangka Belitung dan bahkan adalah unggul di Indonesia. Selain itu rasanya juga enak. Tentu saya tidak lupa. Apa tuh? Daerahisme dan nasionalisme saya terhadap Indonesia. Ini produk Indonesia, produk juga dari daerah kita dari Bangka Belitung. Kalau kita lihat untuk di pasaran ya, ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk petani yang ada di luar sana yang ingin memulai. Ini untuk potensi sendiri secara ekonomi seperti apa sih? Kita kalau melihat tadi itu pohon yang belum nggak begitu besar, nggak begitu tinggi, buahnya lebat. Ini artinya unggul, tanaman alpukat unggul dari Bangka Belitung. Buahnya cukup besar, cukup genjal lah istilahnya. Juga ketebalannya, bijinya juga tidak terlalu besar.
Kalau kita ngomong-ngomong tentang kebun yang ada di sini ya, kebun perubahan, itu ada nama yang cukup salfok kalau kata orang kekinian ya. Kenapa harus namanya kebun perubahan? Apa sih makna yang ingin disampaikan begitu terkait dengan kebun yang dibuat oleh Pak Bahar Buasan? Karena kalau kita bicara kebun, orang berpikir kebun itu identik dengan hutan yang ditebas terus dijadikan kebun, terus hanya ada tanaman-tanaman saja. Tetapi di kebun perubahan BBM ini kita selain dari kita ada tanaman-tanaman, kita juga ada ayam, kita ada sapi, juga kita ada kolam, ada ikannya. Kita juga yang tadi kita beri nama edukasi dan motivasi membangun desa. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan mengajak orang, mengajak teman-teman bangun rumah tidak hanya di kota, tapi bangun rumah di desa atau di kebun. Tanahnya luas. Apa dampak daripada tanah yang luas? Selain kita bisa pakai buat produksi, kita bisa tanam alpukat yang banyak, kita bisa tanam durian yang banyak, kita bisa berternak yang banyak, tapi ternyata berdampak pada oksigen yang cukup. Kalau kita sudah dari kota datang ke sini, seger rasanya. Seger ya. Oksigen yang cukup. Yang selain dari tanah luas, oksigen yang cukup. Yang ketiga adalah ibadah. Apa hubungannya ibadah dengan bangun rumah di desa? Ibadah secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada sesama. Dengan rumah saya di kebun, nanti orang datang tidak, kalau di kota mungkin ada tuan rumahnya, orang baru datang. Tetapi kalau rumah saya di kebun, nggak ada sayanya pun, orang akan datang. Mau melihat tanamannya, lihat buah-buahannya, lihat kolamnya, lihat ikannya, dan dia mau belajar sesuatu untuk menguatkan ketahanan pangan nasional. Waduh. Oke, tadi Bapak juga udah sempat nyebutin nih, ada banyak banget ya di kebun ini ya. Salah satunya tadi adalah kelapa. Nah, kita bakalan ke lokasi selanjutnya ya, kira-kira apa? Tapi udah spoiler juga sih Pak, mau ke kelapa ya. Kita langsung aja ke sana, kita lihat gimana kondisi untuk di area kelapa sana. Apakah lebih dari alpukat loro ini atau seperti apa? Yuk langsung aja ikuti saya dan juga Pak Bahar Buasan. Nah, sekarang kita udah ada di kebun kelapanya. Ini jenis apa nih Pak kalau boleh tahu? Ini jenis stinjel. Bibit dari Bangka. Asli dari Bangka? Asli dari Bangka. Waduh. Di area ini kita punya 3 hektar. Kemudian ada sekitar 500 lebih pohon. Di sini ada 3 jenis. Jenis pertama ada kelapa pandan wangi, yang dimana airnya wangi pandan. Kemudian ada hibrida. Hibrida itu keunggulannya adalah berbuah cepat dan lebat. Ketiga ini jenis asli dari Pulau Bangka, ada stinjel. Kelebihannya kelapa ini manis. Kelemahannya tentu buahnya agak sedikit kecil. Tapi rasanya oke punya loh. Pohon yang tidak tinggi, cepat berbuah dan lebat. Ini kelapa stinjel dari Pulau Bangka. Kelapa kita ini sudah mulai kita pasarkan di Kota Pangkal Pinang. Beberapa resto yang
kelapa mudanya dari kebun perubahan BBM ini. Nah, sekarang kita sudah ada di area di mana sapi-sapi di sini juga dilepas liarkan ya Pak ya, menikmati alamnya. Nah, jadi ternyata selain tadi juga ada perkebunan, ini juga ada ternak sapi. Kenapa harus sapi Pak? Ya, supaya karena ini adalah kebun perubahan BBM ini dalam rangka ketahanan pangan, kita selain dari buah-buahan, kita ada ayam, kita ada sapi, kita juga ada ikan. Begitu kita datang ke sini melihat suasana yang begitu indah, melihat ada sapi-sapi ini, ya makan sapi dengan rumput yang hijau. Tentu kita belajar menjadi si penggembala sapi. Waduh. Ya. Ini kalau boleh tahu jenisnya jenis sapi apa nih Pak? Kita di sini kebanyakan kita Bali Tank. Bali Tank ini Bali kawin banteng. Waduh, oke. Ya, yang kita bawa bibitnya dari Indramayu. Langsung dari Indramayu ya Pak ya. Ini di area kita ada kurang lebih kayaknya 10 sapi ya Pak ya. Ya. Nah ini juga ada yang gede banget tuh di sana, kita bisa lihat nih pemirsa. Ini juga, ini benar juga nih kata Pak Bahar Buasan. Jadi di area sini mereka tuh bisa lebih leluasa untuk makan secara langsung ya Pak ya. Ya. Kalau kami di sini karena kami bukan spesialis beternak sapi, sapi ini bagian daripada supporting, membantu kami memakan rumput yang ada di sini. Juga sapi ini di tengah kelelahan kadang-kadang memberi hiburan. Bagi kami sebagai petani. Oke, memang tadi juga sudah dijelaskan ya pemirsa bahwa di kebun perubahan ini dia ada dua macam ya. Ada yang memang untuk komersil, ada yang memang supporting. Dan sapi ini adalah salah satu unsur supporting yang ada di kebun perubahan. Ranting-ranting, daunnya enggak ini kan ranting-ranting yang cukup kecil nih. Nah, kita buang. Oke. Nah ini pruning tadi ya Pak ya? Ya, inilah yang dimaksud dengan pruning tadi itu. Ranting-ranting yang kecil kita buang agar kita memperbesar ranting-ranting utama. Dahan-dahan ini yang besar ini, kemudian dia akan keluar lagi ranting-ranting yang kecil seperti ini. Supaya nutrisinya tidak lari kemana-mana, yang seperti ini kita coba kita buang. Oke. Kita potong alias teknik pruning biar nanti nutrisi pupuknya ini tidak lari ke ranting-ranting yang memang tidak sangat diperlukan juga ya. Jadi nanti kualitas buahnya ini bisa lebih maksimal lagi. Yang ini ini super tembaga. Ini daunnya terlihat nih warnanya agak kecoklat-coklatan, daunnya agak lebar. Ini jenis super tembaga, bibit pit aslinya dari Pulau Bangka. Di Bangka ini ada dua jenis yang unggul, satu super tembaga, satu lagi namlung atau cumasi. Kalau dua jenis ini yang sangat komersil di Indonesia. Karena super tembaga itu urutan harga termahal di Indonesia.
Di kebun kita ini total dari pohon durian kita ada 1.700 lebih. Terdiri dari 4 jenis. Jenis pertama super tembaga, jenis kedua adalah namlong atau cumasi, jenis ketiga kita ada blacktone, jenis keempat kita ada musangking. Tetapi yang paling banyak kita di sini adalah super tembaga karena ini produk dari Bangka Belitung. Pada masanya tahun-tahun kemarin pernah sampai mencapai 1.500.000 per kilo. Super tembaga ini beratnya 2 sampai 4 kilo. Kalau 2 kali 1,5 juta. Kalau sekarang 800, 2 kali 800 1,6. Kalau 4 kali 800 3,2 juta. Tapi dengan kualitas yang premium begitu di buah durian super tembaga, ini juga memerlukan perawatan yang juga tidak mudah ya Pak ya. Apalagi di Bangka Belitung mungkin bisa menjadi edukasi lagi untuk masyarakat. Karena di Bangka Belitung mungkin masyarakat tahu dengan buah durian. Dijual di mana-mana. Tapi mungkin untuk kualitas sendiri tidak banyak yang tahu seperti apa menciptakan kualitas durian yang benar-benar memiliki isi yang memang sesuai dengan yang diinginkan begitu. Ini seperti apa? Kalau kita nanam durian ini, unsur pertama kita harus mendapatkan bibit unggul. Kedua, kita harus cukup air. Kalau kelebihan air juga pohonnya tidak bisa tumbuh dengan baik, buahnya juga tidak bisa sempurna. Airnya harus optimum. Dan untuk durian, no water, no durian. Tidak ada air, tidak ada durian. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Apa yang dipelihara adalah pH tanah. pH berkisar 5,5 sampai 7. Kemudian pengendalian pupuk, ketiga pengendalian hama, keempat adalah pruning. Nah, selanjutnya ini dari kebun durian kita mau beranjak lagi ke lokasi yang lain ya Pak Bahar. Ya, kita akan pergi melihat kebun lengkeng. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, ikuti kita terus di Petani Milenial. Lengkeng jenis kinglong. Kinglong, oke. Ya, ini Ibu, ini buahnya belum terlalu matang, tapi karena Ibu sudah datang hari ini, Mbak Ibu silakan panen. Oke, langsung panen lagi. Ya, kita cobain ngambil yang mana? Langsung potong aja ya. Oke. Nah, Ibu coba dulu bagaimana rasanya. Ini semestinya belum saatnya panen. Oke, jadi tadi udah sempat kegigit ya. Udah lumayan manis. Ini pemirsa, kita bisa lihat dagingnya juga tebal. Kita bakalan cobain. Apa rasanya, Bu? Manis dong. Katanya belum siap. Ya, tapi rasanya udah proper ya. Sudah oke ya? Udah oke ya. Garing? Garing. Terus daging dagingnya cukup tebal? Tebal. Dan juga rasanya ini manis. Ini di pasaran sekitar 50 sampai 70 ribu. Udah pernah panen? Ya, saya kemarin ada satu pohon yang panen baru buah pertama. Dapat 30 lebih kilo. Lumayan ya Pak ya. Ini komersial juga berarti? Ya, kalau dia sudah cukup banyak buahnya kira-kira bisa ratusan kilo per pohon. Ini biasanya panen sendiri per berapa waktu? Kalau untuk lengkeng ini bisa agak sedikit berbeda. Ini kita bisa atur. Kita mau atur dia panen per bulan bisa karena begitu daun kita tua, kita harus kasih booster, sehingga setelah kita kasih booster, sebulan kemudian dia keluar bunga. Kemudian berapa bulan dia baru bisa panen. Jadi kita bisa mengatur panen ini mungkin barisan ini bulan Januari, pupuk ini bulan Januari, yang ini pupuk bulan Februari, ini pupuk bulan Maret, dan seterusnya. Jadi buah lengkeng kita bisa atur kapan kita mau panen. Oke, dalam setahun ini kurang lebih kalau untuk estimasi sendiri gimana Pak? Ya, 1 tahun sih satu pohon ini bisa 2 kali.
bayangin Ya. tuh ya. Lumayan juga ya Pak ya, satu Ya. pohon aja bisa 30 kiloan ya Pak ya. Ya itu belajar yang kecil, tapi kalau udah agak besar bisa ratusan kilo. Waduh, nah catet itu pemirsa. Sekarang kita mau lihat-lihat ya untuk kebun kelengkengnya. Kita tadi udah bincang-bincang terkait dengan seperti apa informasi yang ada di kebun lengkeng, terutama untuk di kebun perubahan ini. Ini ada area sumber mata air. Ya. Mata air yang keluar itu kita bikin dam di sini, kita tahan Oke. supaya air itu tertahan di sini. Ya. Ketika dia ini terus overflow-nya melalui pipa ini, Ya. air ini akan keluar ke kolam. Masuk ke kolam itu. Kemudian kalau kolam ini penuh, dia akan overflow lagi dari sana. Yang ini, jadi air ini dia numpuk di sini, kemudian dia overflow ke sana. Kalau ini terlalu tinggi airnya, maka kita akan buka keran ini supaya airnya bisa keluar buang ke sana. Oke, nah sekarang kita ada di lokasi kebun lengkeng ya Pak ya? Ya. Yang area ini ada 583 pohon. Kemudian di sebelah sana ada 200 lebih. Totalnya 888 pohon. Hampir 900 pohon Hampir ya? 900 pohon. Nah untuk pohon kelengkeng sendiri ini usia kapan dia udah bisa berbuah Pak? Biasanya pada umumnya kelengkeng bisa kurang lebih 2 tahun sudah bisa berbuah. Oh, oke. Ya, ini umurnya hampir 1,5 tahun lebih ini. Oke, jadi pemirsa untuk kebun buah kelengkeng ini sendiri yang dengan total itu hampir 900 ya Pak ya. Ya. Ini di sini sama yang di sana juga. Jadi kita sekarang ini di area yang isinya ada sekitar 500 lebih ya Pak ya? 83. Iya, ada 583 pohon kelengkeng dan usianya ini udah memasuki 1,5 tahun gitu ya Pak ya. Oke, nah terus selanjutnya ini kita mau kemana lagi Pak Bahar Buasan? Selesai ini kita akan ke kolam, melihat ikan dan menikmati air kelapa Pandan Wangi dan kelapa Stinjel dari Pulau Bangka. Karena dari tadi ya ini adalah salah satu yang juga gong di kebun perubahan. Kita bakalan tanya lebih dalam lagi ya terkait dengan kebun perubahan dan juga korelasi dari kolam ikan di sana. Penasaran kan di mana? Langsung aja kita ke sana. Yuk, Pak Bahar. Oke. Kita lihat sini, Pak. Oke. Kenapa harus ada kolam seperti ini Pak di kebun perubahan? Tadi disampaikan kalau kita ada tanaman, pertama kita perlu bibit unggul, kedua kita perlu air, terutama adalah durian, no water, no durian, ya kan. Ketiga kita harus pemeliharaan. Tentu adalah air ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perawatan daripada tanaman buah-buahan ini. Dan juga dengan ada danau seperti ini, ada seolah-olah ada sebuah energi positif. Di sore hari seperti ini, kita memandang air yang begini jernih, tanaman yang hijau, membuat hati kita menjadi senang. Apa mungkin bisa diceritakan untuk cerita di balik hadirnya sumber-sumber air yang ada di kebun perubahan ini? Ya, kebetulan ini kebun yang sederhana ini kami dibantu beberapa teman saya yang ahli. Seperti kita bikin rumah kita, rumah yang sederhana, tapi didesain oleh seorang arsitek dari Bandung yang cukup terkenal. Kemudian lightingnya didesain oleh seorang konsultan lampu dari Jakarta. Kemudian tamannya juga didesain oleh seorang landscape dari Jakarta. Danau ini didesain oleh teman saya dari Surabaya. Semua itu mereka mendesain saya adalah tidak bayar. Karena saya baru bisa merasakan ini kekuatan hubungan saya dengan teman-teman saya, sehingga mereka rela membantu saya menciptakan ini dan menjadi
kebun yang bernuansa ada sebuah perubahan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Oke, setelah kita memberi ikan makan dan melihat air yang jernih dengan pemandangan yang indah, dan sudah waktunya menjelang petang. Kita istirahat sejenak sambil minum air kelapa pandan wangi dan kelapa stinjel dari Pulau Bangka. Nah, tadi udah dijanjiin sama Pak Bahar Buasan, langsung aja kita ke sana. Yuk, ikuti kita. Sekarang kita sudah ada di best view-nya ya, di mana ini lokasi tadi kita di sana ya Pak ya. Dan sekarang kita di lokasi yang sama, masih di kolam, tapi di area yang berbeda dengan kelapa pandan wangi dari Kebun Perubahan BBM. Sekarang kita mau coba langsung ini kelapa pandan wangi dari Kebun Perubahan. Kita cheers dulu Pak. Tos. Tos. Coba Oh. Selamat menikmati. Oh, oke. Rasanya memang seperti ada soda ya Pak ya? Ya, selain itu? Selain itu ada wangi apa? Ada wangi pandan. Iya, itu inilah dia. Namanya kelapa pandan wangi dari Kebun Perubahan BBM. Nah, selain kelapa ini dari Kebun Perubahan tadi ada banyak jenisnya. Kita juga mau cobain jenis yang lain, ya Pak ya. Kelapa stinjel dari Bangka Belitung. Ya. Oke, langsung kita mungkin cobain. Ini tadi kita udah cobain untuk pandan wanginya. Selanjutnya kita mau cobain yang kelapa stingelnya. Oke, sip. Kelapa stinjel dari Kepulauan Bangka Belitung. Waduh. Ini juga segar, sesuai dengan yang tadi dibilang juga ada sensasi seperti sodanya ya. Ini juga enak, nggak kalah enak ternyata ya. Mungkin kita berbincang untuk di penghujung program kita Petani Milenial. Sebenarnya Anda juga sebagai orang yang cukup besar, didengar oleh banyak masyarakat. Ini terkait dengan ketahanan pangan sendiri, artinya kan berkaitan dengan pertanian, perkebunan, juga perikanan, sesuai dengan kebun perubahan yang ada. Anda sempat mendengar tidak seperti apa kemudian bentuk keluh kesah masyarakat terkait dengan seperti apa mereka mengalami tantangan terkait dengan menghadapi dunia pertanian yang ada di Bangka Belitung ini sendiri? Ya, tentu kita tahu Bangka Belitung belakangan ini ekonomi kita lagi kurang maksimal. Saya yakin dan percaya dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pariwisata, serta akan didukung dengan perdagangan jasa dan industri adalah ekonomi 3+2 akan membangkitkan ekonomi Bangka Belitung ke depan lebih baik. Oke. Dengan adanya kebun perubahan ini kan bisa menjadi contoh untuk banyak masyarakat. Cuman ini yang menjadi catatan terbesar adalah mungkin tidak banyak masyarakat yang bisa untuk afford begitu ya Pak ya, dengan jenis kebun seperti kebun perubahan. Tapi apa spirit yang bisa Anda berikan kepada masyarakat terkait dengan agar mereka juga bisa semangat untuk bertani begitu dalam menghadapi tujuan dari negara kita untuk ketahanan pangan ini sendiri. Sebenarnya menjadi petani itu perlu nggak sih untuk lahan yang seluas ini, atau mungkin ada hal yang juga bisa menjadi alternatif, karena sesuai dengan Pak Bahar tadi juga bilang bahwa petani ini kan menjadi jalan alternatif Pak. Begitu juga dengan lahan, apakah dengan lahan kecil ini juga bisa menjadi alternatif untuk masyarakat bertani? Ya, kalau kita melihat di negara-negara lain, negara-negara tertentu, dengan lahan yang kecil mereka bisa memaksimalkan. Saya melihat Indonesia sudah kaya raya, termasuk Bangka Belitung yang mempunyai lahan pertanian yang menurut saya cukup luas. Kita bisa memanfaatkan mulai dari pekarangan rumah kita bisa mulai menanam cabai, menanam buah-buahan. Coba bayangin kita setiap hari makan cabai dan kita beli cabai di pasar. Kalau kita sudah mulai menanam dan kita bisa panen dari rumah kita, maka kita mengurangi belanja di pasar. Demikian juga dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagaimana kita memanfaatkan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ini, alam semesta ini, untuk memenuhi kebutuhan kita.
harapan kita dari kebun perubahan BBM ini menjadi sebuah edukasi dan motivasi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan yang memberi dampak positif bagi masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia. Sehingga kita menguatkan ketahanan pangan nasional kita. Oke, pesan terakhir untuk masyarakat Bangka Belitung dalam menghadapi tujuan negara kita ini ketahanan pangan. Ini silakan Pak Bahar. Bukan berapa tanah yang luas kita miliki, tetapi bagaimana kita memanfaatkan, mengelola, memanage sehingga dia bermanfaat bagi kita semua, bangsa Indonesia. Oke, baik. Salam tulus dan ikhlas BBM. Bahar Buasan melayani. Bahar Buasan melayani sesuai dengan slogannya, sesuai dengan title-nya ya, sebagai senator asal Bangka Belitung. Dan ini juga mengingatkan saya, Pak Bahar Buasan, terkait dengan satu kutipan dari seorang penulis yang terkenal, John Maxwell, yang mengatakan bahwa a good example is a powerful language of a leadership. Dan sepertinya Pak Bahar Buasan sudah mengimplementasikan sebagai seorang pemimpin untuk memberikan a good example as a language of leadership itu sendiri ya Pak Bahar. Terima kasih Pak Bahar Buasan. Ini menjadi edukasi dan juga motivasi untuk masyarakat di Bangka Belitung agar dapat membuka mata bahwa pertanian ini sangat luar biasa. Dengan kepemimpinan, dengan leadership berdampak kepada banyak masyarakat. Oke, ya betul sekali. Oke, luar biasa sekali pemirsa, dan usai sudah perjalanan kita di Petani Milenial kali ini dengan episode spesial bersama dengan orang yang spesial juga. Dan saya Mira Ramadhani pamit undur diri, sampai berjumpa di Petani Milenial selanjutnya. Salam Tani.